Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul The 8-Year Adjustment yang dirilis pada tahun 2017. Film yang disutradarai oleh Takahisa Zeze serta diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Takeru Satoichi sebagai Hisashi Nakahara, Nao Tsuchiya sebagai Mai Nakahara, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda dalam penantian yang panjang demi menunggu tunangannya yang mengalami koma selama 8 tahun. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film bermula pada tanggal 17 Maret 2006, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Hisashi, dan Hisashi sendiri adalah seorang pemuda yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, di mana ia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel perbaikan mobil di kota Okayama. Dan pada suatu hari dirinya diajak minum oleh teman rekan kerjanya, namun kenyataannya Hisashi sendiri di saat itu sedang mengalami sakit perut, di mana ia sempat menolak ajakan temannya tersebut. Dikarenakan ia merasa tidak enakan dengan ajakan temannya itu, dirinya pun memaksakan untuk ikut ke acara itu. Singkat cerita, sesampainya mereka di sana, ternyata sudah ada beberapa wanita yang berada di tempat itu, di mana mereka mulai saling mengobrol dan berkenalan karena acara itu sendiri merupakan sebuah acara yang dimaksudkan untuk kencan buta. Tapi berhubungan dengan Hisashi, dari awal ia sudah merasakan sakit di bagian perutnya, maka hal itu selama acara berlangsung, Hisashi di sana tak banyak menyantap makanan di tempat itu, dikarenakan sakit perut yang dialaminya. Dan karena hal itu juga, ia terlihat seperti tidak menikmati acara tersebut, sehingga salah satu wanita di tempat itu yang bernama Mai melihat tingkah Hisashi yang terkesan seperti tidak nyaman berada di sana, mulai merasa kesal dengan tingkah Hisashi di tempat itu. Dan juga di saat mereka akan melanjutkan untuk pergi ke tempat karaoke, Hisashi pun menolak untuk ikut, di mana ia mengatakan akan pulang lebih dulu dari mereka karena sakit perut yang dialaminya. Dan benar saja, di saat mereka berpisah, Mai pun yang merasa kesal terhadap tingkah Hisashi sejak di tempat minum tadi, mencoba untuk mengejarnya, di mana Mai langsung mengomeli Hisashi, serta Mai juga berkata ke Hisashi seharusnya ia bisa bersikap dewasa, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat merasa nyaman berada di dekatnya. Tentunya mendengar hal itu membuat Hisashi kaget, dan kemudian ia pun mencoba untuk menjelaskan kenyataannya kepada Mai, bahwa sikapnya tadi itu dikarenakan ia sedang mengalami sakit pada perutnya, makanya di tempat minum tadi ia merasa tidak nyaman. Mai yang menyadari kalau ia telah salah sangka kepada Hisashi, ia pun meminta maaf kepada Hisashi, dan pada saat itu juga Mai memberikan koyo kepada Hisashi agar dapat menghangatkan tubuhnya di saat musim dingin di sana sedang berlangsung. Dan semenjak hari itu, Mai dan Hisashi mulai menjadi sering ketemuan, dan 6 bulan kemudian Hisashi dan Mai mulai menjalin hubungan mereka. Semenjak mereka berpacaran, Mai seringkali membawa Hisashi ke rumahnya, dan sebaliknya Hisashi pun juga sering membawa Mai ke apartemennya untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Sehingga pada suatu hari, Hisashi mencoba untuk memberanikan dirinya untuk melamar Mai di sebuah perbukitan yang memiliki pemandangan kota yang sangat indah. Dan ketika mereka berdua duduk di tepi bukit sambil menatap indahnya kota, di sana Hisashi pun mencoba untuk meminjam cincin yang berada di jari Mai. Di sana Mai yang tidak merasa curiga dengan tingkah Hisashi, ia pun meminjamkan cincinnya tersebut ke Hisashi. Dan ternyata di sana Hisashi telah menukarkan cincin yang dimiliki oleh Mai dengan cincin yang lainnya. Namun di sana Mai belum menyadari hal tersebut, sampai di mana Hisashi memberikan kode kepada Mai, barulah di sana ia menyadari hal itu. Dan di sana Hisashi pun menyatakan niatnya untuk melamar Mai di bukit tersebut. Dan tentunya Mai yang sudah menantikan hal itu, ia pun tidak bisa membendung air mata bahagianya di malam yang sangat indah bagi mereka berdua. Lalu di saat mereka pulang, di sana mereka tidak sengaja melihat sebuah acara pernikahan
yang sedang berlangsung di sebuah gedung. Hisashi yang melihat Mai sangat menyukai hal itu, ia pun bergegas untuk bertemu dengan petugas panitia penyelenggaraan acara tersebut, dan di tempat itu Hisashi melakukan reservasi pernikahan untuk mereka di tanggal 17 Maret karena tanggal tersebut merupakan tanggal pertemuan awal mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya di saat Mai sedang mengunjungi apartemen Hisashi dan mereka juga sedang melihat foto-foto kenangan mereka saat berkencan. Lalu di sana secara anehnya Mai mengatakan kalau dirinya tidak pernah berkunjung ke tempat itu. Hisashi yang mendengar hal itu sontak kaget dan bingung dengan tingkah aneh yang dialami oleh Mai, serta di saat bersamaan juga tiba-tiba Mai mengalami sakit di kepalanya. Hisashi yang merasa khawatir dengan keadaan Mai, ia pun mencoba untuk membawanya menuju ke rumah sakit. Di saat Mai ingin masuk ke dalam mobil, dengan anehnya Mai berlari dan berteriak histeris serta mengalami halusinasi aneh pada dirinya. Hisashi yang melihat Mai bertingkah aneh, di sana ia mencoba untuk menenangkan Mai dan ia pun bergegas membawa Mai menuju rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, ternyata orang tua Mai telah menunggu mereka di rumah sakit tersebut. Serta sesampainya Mai di rumah sakit itu, kondisi Mai semakin terlihat memburuk, di mana di saat ia ingin dibawa ke ruang perawatan, Mai selalu berteriak-teriak histeris. Namun untungnya pihak rumah sakit di sana dapat mengatasi tingkah Mai tersebut dengan menyuntikkan obat penenang. Dan singkat cerita, dari sinilah pihak rumah sakit dapat menyimpulkan kalau Mai saat ini sedang mengalami penyakit tumor ovarium, di mana sistem kekebalan imunnya malah menyerang sistem otak, sehingga hal itu menyebabkan Mai mengalami kelumpuhan pada sistem otaknya. Dan mulai di hari itulah Mai pun mengalami masa koma. Walaupun semua orang termasuk Hisashi tak tahu kapan Mai terbangun dari masa komanya, di sana Hisashi tetap menemani Mai yang sedang tertidur. Di mana setiap pagi, di saat ia mau berangkat bekerja, Hisashi selalu menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke rumah sakit tempat Mai dirawat. Di mana di hari itu juga adalah hari ke-34 sejak Mai sedang tertidur. Dan seperti hari-hari biasanya, di sana Hisashi selalu menemani Mai, serta tidak jarang juga Hisashi seringkali memvideokan kegiatan dirinya, di mana setiap videonya nantinya akan dikirim ke ponsel Mai, berharap suatu hari nanti di saat Mai telah bangun dari tidurnya, ia dapat melihat video tersebut. Ketulusan hati yang dimiliki Hisashi kepada Mai, di mana ia selalu datang setiap hari, walaupun jarak antara kediamannya dengan rumah sakit tersebut berjarak berkilo-kilometer, atau diperkirakan berjarak 2 jam dari tempat itu. Rupanya orang tua Mai merasa kasihan terhadap Hisashi, dan karena hal itulah mereka berdua meminta kepada Hisashi untuk melupakan Mai. Serta mereka juga berkata kalau kondisi Mai saat ini seharusnya tidak boleh membebankan kehidupan Hisashi yang masih sangatlah muda. Cukup mereka berdua saja sebagai orang tuanya yang menanggung hal tersebut. Dan semua hal yang dilakukan Hisashi terhadap Mai mereka anggap sudah cukup sampai di sini saja. Setelah hal itu, Hisashi pun mulai tidak lagi menjenguk Mai di rumah sakit. Walaupun begitu, Hisashi masih saja merasa sedih dan kecewa karena ia tidak lagi bisa bertemu dengan wanita yang sangat ia cintai. Hal itu pun tergambar jelas perasaan kesedihannya di wajahnya. Sehingga kesedihannya itu dapat disadari oleh teman-teman rekan kerjanya, di mana untuk sedikit memberi kebahagiaan kepada Hisashi, bos yang berada di tempat kerjanya mengajak Hisashi untuk pergi ke sebuah pulau, sekalian mengantarkan mobil milik pelanggan mereka. Dan sesampainya mereka di rumah pelanggan tersebut, secara kebetulan di desa itu sedang mengadakan festival budaya. Melihat kesempatan itu, bos Hisashi mengajaknya untuk melihat festival tersebut guna untuk memberikan hiburan sedikit kepada Hisashi yang sedang bersedih. Dan setelah menonton salah satu pertunjukan yang berada di festival itu, Hisashi pun mulai menyadari akan suatu hal bahwa apa yang dia inginkan saat ini adalah dia ingin tetap selalu berada di sisi Mai walaupun seburuk apapun kondisinya. Dan di malam itu juga Hisashi pun bergegas pergi dari tempat itu menuju tempat di mana Mai sedang dirawat. Singkat cerita, keesokan harinya di saat ibu Mai sedang datang untuk menjenguk Mai yang sedang dirawat, di
Di sana ibu Mai pun terkejut melihat keberadaan Hisashi yang sudah berada di sisi samping Mai. Dan di sana ibunya Mai pun melontarkan sebuah pertanyaan kepada Hisashi tentang keputusan Hisashi yang tetap memilih berada di sisi Mai. Walaupun mereka semua tidak dapat memprediksikan kapan Mai bisa keluar dari kondisi tersebut. Dan dengan tegasnya Hisashi pun mengatakan kalau ia akan tetap berada di sisi Mai walaupun seburuk apapun kondisi yang dialaminya. Tentu saja ibu Mai mendengar ketulusan hati yang dimiliki Hisashi, di mana Hisashi sangat setia mencintai anaknya, walaupun dengan kondisi saat ini membuatnya sangat beruntung karena anaknya telah bertemu dengan sosok pria yang setia kepada dirinya. Singkat cerita, hari-hari berjalan begitu cepat hingga tanpa disadari, Mai telah tertidur lelap selama 1 tahun lamanya. Dan pada tanggal 29 Juni 2008, saat Hisashi sedang mengunjungi Mai di rumah sakit, secara ajaib tiba-tiba Mai mulai membukakan matanya kembali. Dan berita tentang kesadaran Mai selama 1 tahun ia tertidur, hal itu membuat mereka bersyukur karena Mai telah terbangun dari tidurnya. Namun mereka juga mendapatkan berita yang cukup kurang mengenakan bagi mereka, di mana salah satu dokter di sana mengatakan kalau kondisi Mai saat ini sama seperti bayi yang baru saja lahir, di mana ia harus membiasakan dirinya dengan dunia nyata, serta bisa dikatakan kalau sekarang ini ia harus mengulang kembali ingatannya di dalam sistem otaknya. Walaupun begitu, mereka pun tetap bersyukur karena Mai telah terbangun dari masa tidurnya, serta membuat orang tua Mai, Hisashi, dan orang-orang sekitarnya sendiri merasakan kebahagiaan tersebut. Lalu singkat cerita, pada tanggal 29 Maret 2009, Mai mulai dipindahkan dari rumah sakit ke pusat rehabilitas, di mana di tempat itu nantinya Mai mulai mengikuti masa terapinya. Kesabaran orang tua dan Hisashi yang selalu menemani Mai dalam mengikuti terapi rupanya membuat cukup perkembangan yang sangat baik, di mana sekarang ini Mai dapat merespon berbagai gerak benda di sekitarnya. Dan setelah beberapa bulan ke depan, untuk pertama kalinya Mai mulai dapat mengeluarkan suaranya. Dan pada tanggal 11 Maret 2012, kondisi Mai sudah mulai hampir membaik, di mana di tanggal itu juga Mai dipertemukan dengan teman-teman masa sekolahnya dulu untuk saling mengobrol. Dan di sini sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Hisashi terulang kembali, di mana Mai selama masa pemulihannya selama ini ternyata ia telah menyembunyikan fakta tentang dirinya ke semua orang di sekitarnya. Walaupun ibunya sendiri telah menyadari hal tersebut tentang Mai yang sudah mengingat semuanya dengan baik kecuali tentang Hisashi dan kenangannya yang dilaluinya bersama Hisashi. Selama itu, Mai di sana tidak menceritakan hal tersebut kepada mereka semua karena ia berpikir ia akan mengingat Hisashi dengan seiring berjalannya waktu. Saat Hisashi mengetahui hal itu, sebenarnya ia sudah menduganya. Namun di sisi lain, Mai yang merasa sangat bersalah akan hal itu, ia pun mengatakan akan berusaha keras untuk mengingat kenangannya bersama Hisashi suatu hari nanti. Dan sejak saat itulah Hisashi pun mulai menceritakan secara detail satu persatu tentang kenangan mereka berdua. Lalu keesokan harinya, Mai meminta kepada ibunya untuk diantarkan ke tempat dirinya dan Hisashi dulu sering mereka datangi, dan berharap akan ingat satu persatu kenangan mereka jika ia mendatangi tempat tersebut. Namun hal itu Mai sama sekali tidak dapat mengingat apapun tentang Hisashi. Lalu singkat cerita, di saat Hisashi sedang berkunjung ke tempat Mai dirawat, di sana Hisashi menyadari kalau Mai tidak berada di dalam kamarnya. Dan di sana Hisashi pun mencoba untuk memberitahukan hal itu kepada orang tua Mai tentang hilangnya keberadaan Mai saat itu. Dan di sana Hisashi mendapatkan kabar dari ibu Mai kalau kemungkinan besar Mai saat ini sedang menuju apartemen Hisashi. Dan benar saja, Mai saat itu sedang menuju apartemen Hisashi, dan sesampainya di dekat apartemen Hisashi, di sana Mai bergegas untuk menghampiri tempat itu dan berharap ia akan dapat mengingat sesuatu jika sampai di sana. Tetapi berhubungan dengan kondisi cuaca di sana sedang hujan deras, hal itu mengakibatkan kursi roda yang dipakai oleh Mai tergelincir dan membuatnya terjatuh. Tetapi untungnya Hisashi segera datang dan menolongnya. Dan di saat itu Hisashi pun mulai menyadari sesuatu, di mana semua hal tentang cerita masa lalunya bersama Mai rupanya sangat membebani pikirannya, dan secara tidak langsung
malah memaksa Mai untuk mengingat semua hal tersebut. Sehingga karena hal itulah membuat Mai kembali harus merasakan sakit di kepalanya akibat terlalu memaksakan diri. Dan di sini Hisashi hanya bisa memeluk Mai dengan perasaan takut jika Mai akan mengalami hal yang buruk seperti dulu. Setelah Hisashi membawa Mai ke rumah sakit kembali, di sana Mai pun bangun dan mulai menangis serta meminta maaf kepada orang tuanya karena ia telah membuat mereka sangat khawatir terhadap dirinya. Hisashi yang sangat mencintai Mai dan tak ingin Mai kembali menghadapi hal buruk seperti dulu, ia pun memutuskan akan melupakan Mai demi kelangsungan hidup Mai di masa depan nantinya. Walaupun hal itu sangat berat dilakukan oleh Hisashi sendiri. Dan ketika Mai mulai membaik dari kondisi kemarin, Hisashi pun mengajak Mai untuk pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut sangat bersejarah bagi mereka berdua. Dan di sana Hisashi pun meminta kepada Mai agar dirinya tidak perlu mengingat tentang Hisashi kembali. Karena Hisashi merasa bahwa selama ini jika Mai berusaha keras untuk mengingat tentang dirinya, hal itu akan memperburuk kondisi Mai di hari-hari berikutnya. Dan semenjak saat itu, Hisashi pun mulai tidak lagi bertemu dengan Mai serta mengasingkan dirinya ke sebuah pulau. Walaupun keputusan yang diambil oleh Hisashi sendiri sangatlah berat untuk diterima oleh kenyataan di kehidupannya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 6 April 2014, Mai telah dinyatakan oleh dokter di sana kalau dirinya telah sembuh total dari penyakit yang dialaminya. Walaupun kenyataan ia masih belum mengingat tentang kenangan bersama Hisashi serta ia masih harus berada di kursi roda. Selain itu, terungkaplah sebuah fakta bahwa operasi tentang pengangkatan induk telur yang berada di dalam dirinya, di mana hal itu pernah disarankan oleh dokter di sana agar sebaiknya diangkat demi kesembuhan diri Mai. Ternyata hal itu tidak jadi dilakukan karena sang ibu memaksa dokter untuk mempertahankannya agar Mai nantinya tetap dapat memiliki seorang anak. Dan sejak saat itulah Mai mulai bisa kembali ke rumahnya, di mana sesampainya di rumah, Mai mulai melihat-lihat barang pribadinya, terutama ponsel miliknya, yang saat itu sedang terkunci karena ia tidak mengingat kata sandinya. Hingga suatu hari, di saat Mai dan ibunya sedang berjalan-jalan, di sana Mai tidak sengaja melihat sebuah gedung pernikahan yang pernah ia dan Hisashi kunjungi. Dan di tempat itu juga, ia dihampiri oleh seorang wanita yang tidak lain adalah petugas di sana yang terkejut melihat Mai ada di depannya. Serta wanita itu juga mengatakan kalau ia merasa senang karena ia bisa melihat Mai kembali. Dan wanita itu pun mengajak Mai untuk masuk ke kantor gedung tersebut. Di sana Mai pun merasa bingung akan semua hal itu. Sebelum wanita tersebut menceritakan semua tentang dirinya dan Hisashi di waktu dulu di saat mereka mendatangi gedung ini. Di mana ia mengatakan kalau Mai dan Hisashi pernah berjanji akan menikah pada tanggal 17 Maret di tempat itu. Selain itu juga, ia mengatakan bahwa sejak Mai koma, Hisashi ternyata selalu membooking gedung tersebut di tanggal 17 Maret di setiap tahunnya. Berharap suatu saat, di saat Mai bangun dari tidurnya dan mengingat dirinya, mereka bisa menikah di gedung itu pada tanggal yang sudah mereka janjikan. Tentunya mendengar semua cerita tersebut membuat Mai terkejut dan ia pun yang kebetulan membawa ponselnya itu. Di sana Mai pun mencoba untuk mencocokkan sandi pada ponselnya dengan tanggal pernikahan yang mereka sepakati. Dan hasilnya ponsel itu pun mulai terbuka. Dan ketika ponsel itu terbuka, rupanya terdapat foto dirinya bersama Hisashi. Selain itu juga ia mendapatkan 526 pesan video di mana pesan-pesan tersebut berasal dari Hisashi sendiri. Lalu di saat Mai membuka pesan-pesan itu, ia pun tidak lagi bisa membendung air matanya karena semua pesan itu adalah pesan video yang pernah Hisashi buat untuk dirinya di saat ia masih dalam masa koma. Setelah menonton semua video itu dan melihat ketulusan serta kesetiaan Hisashi yang selalu menunggu dan berada di sisi Mai selama koma, membuat Mai membulatkan tekadnya untuk menemui Hisashi, di mana saat itu Hisashi sendiri sedang mengasingkan dirinya di sebuah pulau. Tetapi hal itu tidak dapat memadamkan tekad yang dimiliki oleh Hisashi, di mana ia berusaha keras untuk menemui Hisashi. Dan setelah Mai bertemu kembali dengan Hisashi, Mai pun mengatakan kalau ia masih belum bisa mengingat dirinya.
Namun dikarenakan ia telah melihat ketulusan hati yang dimiliki oleh Hisashi, di mana hal itu membuat Mai ingin mencintai Hisashi sekali lagi, dan tentu saja Hisashi yang mendengar hal itu, ia pun sangat senang karena ucapan tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melaksanakan pernikahan mereka, di mana di pernikahan itu baik keluarga, sahabat, teman-teman, ataupun rekan kerja mereka berdua hadir di acara yang sangat berbahagia di tempat tersebut. Dan pada bulan Juni tahun 2015, seorang anak laki-laki pun lahir di keluarga kecil mereka. Dan film pun selesai. Oke, sekian rekaman alur cerita dari film The 18-Year Adjustment. Berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay well, stay healthy, and see you next time.